Ya, puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi satu kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kita boleh berjumpa lewat renungan malam secara live streaming. Mari siapkan hati kita mau katakan bahwa kami memperoleh damai hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Ketenangan hanya ada di dalam Engkau. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat
kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Biar sepanjang hidup kami, selama kami masih diizinkan oleh Engkau untuk bernafas, selama itu biar Engkau mendapati kami terus setia di hadapan-Mu, menyenangkan Engkau lewat seluruh keberadaan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah dan kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kami malam ini. Dan malam hari ini kembali hati kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Mari datang dan isi setiap bencana hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu saja yang memampukan kami untuk bertahan di tengah segala situasi, keadaan, kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Tapi hati kami tetap percaya kepada-Mu karena kami tahu pertolongan yang pasti itu berasal daripada-Mu Tuhan. Mari buka pengertian bagi kami Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima, yang kami dengar di malam hari ini. Dan jamah setiap hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan malam ini Tuhan. Lalu perkataan firman-Mu dan Engkau mengenal setiap kebutuhan umat-Mu Tuhan. Biar lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu menjadi satu kepastian, satu jawaban yang mereka nantikan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami Roh Kudus, kami berdoa biar pertolongan perlindungan Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami, hamba-Mu, seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengikuti renungan ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Puji bagi nama Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali berjumpa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dan juga semua yang ikut bersama-sama dengan kita dalam perenungan malam hari ini di hari yang ke-14 di bulan September tahun 2020. Tanpa terasa, waktu demi waktu kita jalani hari lepas hari di bulan September mulai dari hari yang pertama dan sekarang kita sudah di hari yang ke-14. Ya, itu artinya sudah hampir setengah perjalanan. Besok setengah perjalanan di bulan September dan tinggal 15 hari kita akan masuk kepada bulan Oktober. Ya, oleh pertolongan Tuhan kita boleh dimampukan untuk melewati hari ini, hari yang kita lewati ini begitu cepat sekali berlalu, ya. Dan waktu yang terus berjalan bekerjaan dengan waktu, baik ataupun tidak baik waktunya, firman Tuhan harus tetap diberitahukan, disampaikan. Karena kita tahu, tentulah pastilah ada juga setiap umat Tuhan, setiap kita yang terus juga merindukan haus akan kebenaran firman Tuhan dan juga pada masa-masa situasi yang pada hari ini kita ada ya di tengah-tengah situasi pandemik ini yang dimana belum ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan berakhir. Ya, usaha tentunya yang terbaik dilakukan oleh bangsa kita, oleh mereka yang terlibat dalam dan juga oleh seluruh negara yang ada di dunia ya untuk mencegah penularan COVID yang lebih meluas ya dan penanganan mereka yang terinfeksi. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kapan ini akan berakhir. Doa kita tentunya Allah turut berkarya bekerja sehingga pada waktu Tuhan, waktu yang terbaik Tuhan turut berkarya bekerja. Dan apa yang kita bisa lihat, pelajari dari semuanya saudaraku, Tuhan bisa berbagai macam cara untuk mengingatkan setiap kita umatnya. Pada perenungan firman Tuhan tadi pagi dari Yesaya pasal 10-11 bahwa Tuhan memakai Asyur untuk menghukum umatnya. Ya, oleh karena perbuatan kefasikan mereka, Tuhan memakai Asyur. Dan tentulah sebelum hukuman itu datang, maka sudah ada peringatan, sudah ada firman Tuhan melalui nabi-nabinya yang datang kepada mereka untuk memberitahukan supaya mereka tidak tinggal dalam keadaan kefasikan, perbuatan dosa, perbuatan yang menjauh daripada Tuhan. Nah, sudah firman Tuhan sudah diberitahukan. Utusan Tuhan, ya, nabi-nabi Tuhan
pastilah datang untuk memberitahu kepada mereka. Tetapi ketika masih terus bertegar tengkuk, maka hukuman diberikan kepada mereka. Ya, dan itu tentunya sebagai satu didikan, sebagai satu ajaran kepada mereka, bila kamu tetap dalam kefasikan maka akan ada konsekuensinya, ya, untuk mengingatkan mereka. Dan kalau kita kaitkan juga dengan kita pada hari ini, saudara dikasihi Tuhan, melalui ini ada banyak hal, tentunya pelajaran-pelajaran yang kita bisa pelajari. Ya, satu hal secara rohani kita pelajari bahwa inilah juga didikan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, bahkan juga untuk terus mengingatkan, menyadarkan kita bahwa waktu yang ada, bahkan setiap kesempatan yang ada yang kita jalani, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga tentulah mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jaminan bagi kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan. Dan juga ini menjadi cambukan juga, ajaran Tuhan juga bagi gereja-gereja, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pemberita Injil, supaya terus menyuarakan, mengkumandangkan dari segala kesempatan, supaya mengumandangkan tentang kedatangan Tuhan, ya, yang sudah diambang pintu, ya, yang sudah dilalui dengan tanda-tanda ini, bahwa apa yang ada di dalam dunia ini, apa yang kita miliki hanya sementara. Kita bersyukur karenanya. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Tetapi tidak memautkan atau tidak, hati ini tidak terpikat kepada hal itu sangat penting. Ya, dan firman Tuhan harus tetap diberitahukan, terus disampaikan, diajarkan. Sebagaimana Paulus yang terus juga menyampaikan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pelajari surat di Korintus ketika ada golongan, ada 3 golongan di sana. Ada mereka yang mayoritas yang tetap setia kepada Paulus sebagai bapa rohaninya. Ada juga pekerja palsu, ada rasul palsu. Ada golongan yang minoritas, ya, yang sebaliknya, yang tidak seperti yang mayoritas itu. Tapi mereka, Paulus tetap sampaikan firman Tuhan. Karena masih ada di sana golongan yang mayoritas yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka yang terus setia kepada Paulus sebagai bapa rohaninya ini, mereka terus dididik, diajar. Amsal mengatakan, berilah orang bijak pengetahuan supaya menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuan akan bertambah. Dan pada satu sisi yang berikutnya, bagi mereka yang terus menentang, meragukan wibawa Paulus sebagai seorang rasul, itu juga menjadi satu teguran kepada mereka, supaya mereka jangan sampai terus membiarkan diri mereka tinggal dalam keadaan yang demikian. Karena kalau membiarkan diri terus tinggal dalam keadaan yang demikian, ya, maka akan ada konsekuensi. Ya, bahwa kata firman Tuhan, setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, ya, di hadapan Tuhan. Ya, ini menjadi satu nasihat didikan bagi mereka. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, di hari yang ke-14 di bulan September, kita sudah sampai di kitab Galatia pasal yang ke-4. Ya, Galatia pasal yang ke-4 ayat 1 sampai yang ke-20. Ya, di Galatia ada 31 ayat, tapi kita akan bagi dalam 2 kali perenungan. Jadi malam hari ini ayat 1 sampai 20 dalam ada 2 perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama ayat 1 sampai 11, tidak ada lagi perhambaan. Yang kedua, ingatlah akan hubungan kita yang semula, 12 sampai 20, baru Hagar dan Sarah, 21 sampai 31. Dan malam hari ini kita akan coba melihat ayat 1 sampai yang ke 20. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kenapa beberapa ayat, 30 ayat dibagi dalam 2 kali perenungan. Karena kita tahu bahwa dalam perjanjian baru, ya, ini ada 27 kitab dan ayat-ayat yang banyak yang pendek-pendek, ada beberapa ayat, ya. Dan kita akan menyelaraskan dengan perjanjian lama, supaya begitu selesai perjanjian lama sampai kitab Maliaki, maka kitab Wahyu juga selesai. Jadi kita mencoba mensinkronkan supaya pada setiap harinya ada perjanjian lama, beberapa pasal yang bisa dibaca, dan juga dari perjanjian baru. Ya, perjanjian baru ketika ada beberapa ayat, ada beberapa pokok yang kita bisa pelajari, maka bisa dibagi dalam 2 hari. Ya, dan dengan satu doa tentunya juga jemaat Tuhan dan semua boleh juga mengikuti bersama-sama pembacaan firman Tuhan. Dan pastilah sekali lagi saya sampaikan kepada kita, ketika saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan membaca juga, tentulah juga pasti juga ada
rema atau kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saudara bisa lihat dan pelajari bersama-sama, menjadi perenungan bersama-sama, ya, supaya ini terus memperkaya setiap kehidupan kita, memperkaya setiap umat Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, ya, supaya hari lepas hari, waktu lepas waktu, kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan begitu luar biasa, begitu dalamnya, sampai sepanjang umur kita, masa hidup yang Tuhan beri kepada kita di muka bumi ini tidak akan pernah cukup bagaimana kita akan mendalami kekayaan firman Tuhan yang begitu luar biasa, ya, karena Allah yang merancang ini, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang merancang daripada semuanya, Allah yang begitu luar biasa, yang Maha tahu, ya, yang demikian ajaibnya, demikian dalamnya firman Tuhan ini. Dan malam hari ini kita akan coba melihat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan bagi kita yaitu dari ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menyampaikan kepada mereka tentang jemaat yang ada di Galatia. Ya, jemaat di Galatia ini ya, dari Alkitab penuntun dituliskan itu adalah beberapa jemaat yang ada di Antioquia, Pisidia, masuk juga Iconium, ya, Listra dan Derbe. Ya, ini ada jemaat-jemaat yang di Galatia, dan kitab ini ditulis yaitu tahun 49 Masehi. Ya, jadi ini adalah kitab awal dari surat Paulus atau sebelum sidang di Yerusalem. Sidang di Yerusalem di Kisah Rasul pasal 15, di mana kita tahu di Kisah Rasul pasal yang ke-15 itu ada satu kegoncangan yang terjadi di jemaat di Antioquia oleh karena ada beberapa pengajar-pengajar dari Yudea yang mengatasnamakan diri mereka mewakili para rasul, tapi sesungguhnya tidak demikian. Mereka datang dan mengajarkan pengajaran yang lain, yang berbeda, ya, kepada orang-orang non-Yahudi, kepada pusat pekabaran Injil di Antioquia. Ya, yang di sana kita tahu ini Antioquia ini adalah pusat pekabaran Injil kepada orang-orang non-Yahudi, ya, dalam perjalanan misi Paulus, ya, misi Paulus yang pertama bersama dengan Barnabas, maka kita tahu, maka mereka di Antioquia mereka diutus dan mereka menjalani beberapa tempat dalam perjalanan misi, habis itu mereka kembali ke Antioquia, dan sesudah itu berikutnya mereka berjalan lagi, ya. Walaupun kita melihat nantinya Paulus dan Barnabas harus berpisah, ya. Paulus membawa Silas, Barnabas membawa Yohanes Markus. Dan perjalanan misi yang kedua berikutnya mereka berjalan lagi, Paulus dan beberapa rekan-rekan rasulinya, di situ ada Lukas juga, ya. Nanti kita lihat juga ada Timotius, ya, ada Silas, ya, dan juga ada beberapa rekan-rekan juga lainnya, mereka, ya, dalam perjalanan misi, dan sesudah itu mereka kembali ke Antioquia. Dan sesudah itu pada perjalanan misi yang ketiga sudah di Antioquia juga, dan sana sampai akhirnya ketika akan kembali setelah Paulus selesai dan berpisah dengan para penatua di Efesus, maka dia tidak kembali ke Antioquia, tetapi dia langsung menuju ke Yerusalem, karena di sana Paulus hendak ke sana untuk menyampaikan bantuan dari jemaat-jemaat yang ada, ya, yang melihat keadaan jemaat yang ada di Yerusalem, maka dia ingin membawa bantuan untuk jemaat miskin yang membutuhkan di Yerusalem. Dan ternyata di sana, dari kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat juga, Paulus pastinya tentunya juga tahu bahwa di Yerusalem itu dia hendak datang juga untuk mempertanggungjawabkan pengajaran yang diajarkannya. Pastilah karena di Yerusalem dia sudah mendengar tentang adanya ketidaksenangan, ya, dari orang-orang Yahudi akan pengajarannya, ya, dan dia datang di sana, ya. Nah, kita tahu rencana Tuhan, orang Yahudi merancang supaya membunuh dia, ya, paling tidak mungkin minimal masukkan ke dalam penjara, ya, atau sampai kepada tahap mengeksekusi dia. Tapi Tuhan berencana lain, sehingga dari Yerusalem sudah dikasih oleh Tuhan, akhirnya dia naik banding sampai di Roma. Dan dari Roma kita tahu kehendak Tuhan terjadi bagi dia, tidak hanya ada satu kerinduan untuk datang di sana memberitakan Injil, mengunjungi mereka, memberikan motivasi rohani kepada mereka, berkunjungan seorang hamba Tuhan yang besar, Rasul Allah yang luar biasa dipakai oleh Tuhan,
ya dalam beberapa perjalanan misi, dan ada satu kerinduan datang di sana untuk mengunjungi jemaat Tuhan yang ada di sana, ya, untuk memberitakan Injil, dan juga pastilah ini juga dukungan support secara moral kepada mereka. Ya, kita tahu kalau misalnya di tengah jemaat kedatangan ya tamu hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang terkenal dipakai Tuhan dengan luar biasa pengalaman, kesetiaan mereka, pengabdian mereka, dan juga tulisan-tulisan yang dihasilkan, tulisan-tulisan yang berguna. Kalau hari di tengah jemaat, hari di tengah perkumpulan, itu secara rohani itu memberikan support kepada jemaat Tuhan yang ada untuk mereka juga boleh tetap kuat dalam berbagai macam keadaan. Ternyata hadirnya Paulus juga di Roma, ada rencana Tuhan juga yang lebih lagi dari Roma. Akhirnya juga ada surat-surat yang dihasilkan, baik surat kiriman dari dalam penjara, ya, ada Filipi, ada Kolose dari penjara, dan juga kita tahu juga ya surat dari Roma. Jadi masih ada 7 surat, kurang lebih 7 surat yang dihasilkan ditulis dari Roma. Nah, dari kasih oleh Tuhan, jadi kitab Galatia ini adalah kitab yang awal yang ditulis kurang lebih tahun 49 Masehi. Ditulis ya, salah satu tujuan penulisan ini adalah untuk bagaimana juga untuk memberitahukan kepada orang jemaat Tuhan yang ada bahwa Paulus mengatakan, aku heran begitu lekasnya kalian berpaling kepada Injil yang lain, ya, karena ada pengajar-pengajar yang palsu yang mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Nah, saudara, mari coba kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Dahulu, ya, Paulus mengatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya, dahulu ini berarti dapat dikatakan masa kegelapan, masa ketidaktahuan, cara hidup yang lama karena belum mengenal Allah yang benar. Jadi pada waktu yang lampau, Paulus sampaikan bahwa pada waktu yang lampau sebelum kalian mengenal Allah itu, ya, coba kalian perhatikan kembali ke belakang, bagaimana hidupmu dalam kegelapan, bagaimana hidupmu dalam penyembahan kepada Allah yang tidak benar, ya, di sana Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, masa kegelapan, atau juga masa dalam perbudakan, dalam tanpa pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dan kamu ada di dalam masa tersebut, masa di dalam dosa, ya, masa di dalam tidak melihat terang, ya, Tuhan. Dan ya, di dalam masa tersebut akhirnya kalau kamu pada hari ini bisa mengetahui, mengenal Dia, ya, dan sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan karena kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, harusnya kamu terus harus memuliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan melakukan lagi perbuatan daging, ya. Jangan menabur dalam perbuatan daging, tapi dalam hidup dalam roh, ya, menghasilkan buah roh, hidup dalam roh, ya. Tapi sekarang mengapa kamu berbalik? Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, jadi dalam masa ketidaktahuan mereka, dalam masa kegelapan tersebut, akhirnya mereka bisa mengetahui. Karena apa? Karena ada yang dibawa oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada mereka. Karena ada yang Tuhan pakai untuk menyampaikan, memberikan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ya, jadi ada utusan Tuhan yang Tuhan pakai. Sebagaimana Paulus mengatakan dalam Roma, mengatakan iman timbul dari pendengaran. Tapi bagaimana iman bisa timbul kalau orang tidak pernah mendengar tentang Dia, tentang firman Tuhan, tentang Injil Allah. Dan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang diutus, ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kamu bisa mengenal kebenaran pada waktu yang lampau oleh karena ada utusan Tuhan, ada Rasul Allah yang dipakai untuk memberikan ajaran yang benar. Bukan dengan satu maksud yang lain. Bukan dicari yang namanya kesukaan manusia. Seperti dikatakan di pasal 1 ini ayat yang 8, ya. Ayat 10 di sana. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, jadi ada seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, ya, Paulus, ya, yang dipakai oleh Tuhan, dan rekan-rekannya dipakai oleh Tuhan, yang tidak ada motivasi yang lain, yang bukan mencari kesukaan manusia, yang dia hanya mau berkenan, mencari supaya menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena dia adalah seorang rasul bukan karena manusia, bukan juga oleh seorang manusia,
tetapi oleh karena Tuhan sendiri, Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang memanggil dia, dan Tuhan yang memakai dia. Dan berdasarkan oleh karena kasih itulah yang melihat kepada kamu, kepada jemaat yang ada di Galatia ini, ya, kepada jemaat yang ada di Galatia ini, dan oleh karena kasih Tuhan itu dan pemahaman firman Tuhan yang diberikan kepada dia, sesudah dia diterangi oleh Tuhan, karena dia sendiri mengatakan bahwa apa yang kuajarkan, kusampaikan ini kuterima sendiri dari Tuhan yang beritahukan, menyampaikan kepadaku, dan sekarang apa yang kuterima itu kuajarkan, kusampaikan kepada kalian. Ya, sehingga kalian yang di dalam kegelapan, dalam ketidaktahuan, dan sedang menuju kepada kegelapan, kepada hukuman dosa, kepada maut. Tetapi di tengah perjalananmu dalam ketidaktahuanmu itu ada seorang yang oleh kasih Tuhan melihat dan datang dan menyampaikan dan mengajarkan, memberitahukan rahasia firman Tuhan kepada kalian. Ya, sehingga kalian yang dalam malam, dalam gelap diberikan terang. Ya, dalam pakaian yang lama, diperbudak oleh dosa, sekarang kalian dimerdekakan. Ya, dari berbagai macam cara hidup yang lama, dari perbuatan-perbuatan daging, ya, yang membawa kepada kebinasaan, yang membawa kepada kehancuran, di mana tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam kerajaan oleh karena melakukan perbuatan daging itu. Dan kalian tadinya sedang menuju ke sana, sedang ada di dalam kutub penghukuman dosa. Tapi ada seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk datang dan menyampaikan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan kepada kalian. Menyampaikan itu kepada kalian. Ya, bukan dengan satu maksud yang lain. Bukan untuk mencari perkenanan manusia, tetapi ini hanya oleh karena gerakan Roh Kudus. Ya, Tuhan yang menggerakkan. Tuhan yang mau melihat dengan kasih kepada mereka ini supaya mereka jangan binasa. Jangan terus tinggal dalam perbuatan daging. Ya. Dan sekalipun sebagai seorang rasul, sebagai seorang pelayan Allah, harus membayar harga, harus berkorban untuk datang ke sana. Ya, kalau kita lihat Paulus dalam pelayanannya, ya, kita pelajari, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana dia seorang yang bekerja keras dalam pelayanan. Banyak kali mengalami pencobaan, tantangan, ya, dan seterusnya. Ada harga yang mahal yang harus dibayar. Bagaimana dia dalam beritakan Injil, maka dia juga harus mencukupkan juga kebutuhannya dia dan juga kebutuhan mereka yang bersama-sama dengan dia. Ya. Dan ketika dia juga mendapat berkat dari pekerjaannya sebagai seorang pembangun kemah, pembuat kemah, maka itu tidak hanya bagaimana untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga sekarang juga bagaimana untuk menjadi saluran berkat juga bagi yang lainnya, bahkan bagi jemaat dan juga bagi rekan-rekan seperjalanan dia. Jadi harga yang dimahal. Tuhan bawa utusan Tuhan datang kepada mereka untuk menyuarakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya mereka yang dalam gelap dibawa kepada terang. Mereka yang dalam ketidaktahuan tanpa pengertian yang benar, sekarang mereka bisa beroleh pengertian kepada kebenaran firman Tuhan. Karena ada utusan Tuhan, karena ada seorang yang digerakkan oleh kasih Tuhan untuk datang kepada mereka, untuk melihat mereka, supaya mereka ini juga diselamatkan. Mereka ini yang tanpa pengertian yang benar itu bisa beroleh pengertian yang benar tentang Tuhan. Ya, supaya mereka akhirnya tidak terus tinggal dalam perbuatan daging. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara jemaat Tuhan, kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa kita juga bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang bisa mengetahui kebenaran, kebenaran yang memerdekakan kita, tidak lagi diperbudak oleh dosa, ya, tidak lagi akhirnya terus tinggal dalam kegelapan yang membawa kepada. Kita tahu saudara-saudaraku, ada satu kesadaran rohani moral dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa siapa saya, siapa menciptakan saya. Dan kita tahu juga sadar bahwa saya adalah manusia yang berdosa. Dan saya manusia yang berdosa ini, siapa yang bisa membereskan masalah dosa saya? Siapa yang bisa datang untuk mengatakan bahwa saya bisa membereskan, memberikan solusi atas masalah dosa? Tidak ada seorang pun manusia yang bisa memberikan garansi. Siapapun tidak bisa memberikan garansi kepada kita. Ya, mereka kasih Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan, Yesus datang dan memberikan jaminan, garansi bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia mati dan datang menebus setiap dosa kita. Dan Yesus telah melakukannya 2000-an tahun yang lalu.
Ya, dan kita hidup pada masa-masa yang kita jalani pada hari ini. Di dalam ketidaktahuan kita, di dalam ketidakmengertian kita. Tetapi di dalam ketidaktahuan kita, di dalam ketidakmengertian kita, di dalam kegelapan, di dalam perbudakan dosa, ya, dan di dalamnya akan mengalami maut oleh karena perbuatan dosa, oleh karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tetapi di dalam perjalanan kita menuju kepada maut itu, tiba-tiba di tengah perjalanan kita ada utusan Tuhan datang, ada firman Tuhan datang dengan berbagai macam cara Tuhan membawa untuk mengingatkan kita, untuk mulai menyampaikan kepada kita. Dan ketika firman Tuhan kita dengar, disampaikan kepada kita, Roh Tuhan berkarya menginsapkan sehingga kita diyakinkan. Ya, kita diyakinkan, diteguhkan, dan akhirnya mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus, ya, yang menanggung setiap kutuk hukuman dosa kita, ya, sehingga kita menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang dimerdekakan, yang telah ditebus dari cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, cara hidup dalam perbudakan dosa, yang tidak bisa berbuat kebenaran oleh karena yang jahat itu yang ada. Ya, saudaraku, jadi ada utusan Tuhan, ya, ada cara Tuhan untuk datang mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya kita tidak terus tinggal di dalam kegelapan. Dan itu Tuhan sudah lakukan bagi kita. Itu Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Dan setelah kita berjalan ini dan kita juga sudah akhirnya mengalami, ya, kelahiran baru, dan di dalam perjalanan pastilah saya yakin dan saudara percaya bahwa ada banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kita, pertolongannya, keajaibannya. Tetapi ketika manakala di tengah perjalanan seperti jemaat di Galatia ini, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Tapi sekarang kenapa kamu berbalik lagi? Kenapa sekarang kamu berbalik? Kamu yang telah ditebus, ya, kamu yang telah dimerdekakan ini dari cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, cara hidup dalam kedagingan, cara hidup dalam dosa yang membawa kepada kebinasaan. Oleh karena ada utusan Tuhan yang datang kepadamu, mengajarkan firman Tuhan kepadamu, dan oleh pekerjaan Roh Tuhan, ya, sehingga kamu dimerdekakan. Kata firman Tuhan, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, Bapa, ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi kita adalah anak, maka Roh itu datang, Roh Kudus itu datang kepada kita untuk memampukan kita berseru, ya Aba, ya Bapa, yang merdekakan setiap kehidupan kita. Ya, dan artinya juga bahwa dalam perjalanan kehidupan kalian itu pastilah juga sudah mengalami yang namanya perjalanan hidup, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, melangkah bersama dengan Tuhan. Ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan, ada pertolongan Tuhan. Tapi sekarang kenapa kalian berbalik, ya, kepada jalan yang lama, kepada cara hidup yang lama, kepada ilah-ilah yang lama itu? Ya, kenapa bisa demikian? Dan saudara dikasih oleh Tuhan juga, setiap kehidupan kita juga dalam perjalanan kita pada hari ini, mereka kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah, ya, menerangi setiap kehidupan kita, menebus kita, oleh karena, ya, ada yang menyampaikan firman Tuhan kepada kehidupan kita, dan kita sudah menerima hal tersebut. Dan sampai sedemikian perjalanan ini, ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kehidupan kita. Ya, janganlah kita menjadi orang yang akhirnya berbalik kembali. Tapi kenapa juga misalnya kita melihat juga saudara-saudaraku, dan nasihat firman Tuhan juga datang kepada kita, kenapa juga ada yang berbalik kembali? Sehingga Alkitab katakan yang terkemudian itu bisa menjadi yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian. Karena kita mengatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu yang akan selamat. Hendaklah engkau setia sampai akhir, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa yang menyebabkan? Kalau begitu di jemaat di Galatia ini, kenapa? Apa yang menyebabkan? Saudara kasih tolong kalau kita baca kitab Galatia, yang menyebabkan kenapa mereka bisa berbalik. Oleh karena apa saudaraku? Oleh karena ada Injil yang lain yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu yang membulokkan iman mereka. Ada yang datang seperti serigala berbulu domba. Ya, seperti iblis yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, mencari kesempatan, seperti malaikat terang
yang rasanya seperti terang, tetapi bukan. Tapi ini adalah pengajar sesat, ya, yang membelokkan, yang mungkin saja pada waktu itu mereka, ya, menerima sepertinya ini tidak apa-apa, tapi oleh karena mereka terus membiarkan, maka akhirnya dibelokkan. Ya. Dibelokkan dari pengajaran itu karena terus dibiarkan. Kita tahu saudaraku, kalau hal yang kecil terus dibiarkan, yang kecil terus dibiarkan, kesalahan yang kecil terus dibiarkan, pengajaran yang salah terus dibiarkan, maka ini akan menumpuk dan akhirnya apa? Orang akan susah lagi untuk kembali kepada jalan kebenaran. Karena akhirnya pelan-pelan ia mulai disimpangkan, diselewengkan. Oleh karena apa? Kompromi. Dan mungkin dia mengatakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Dan terus berkompromi. Dan oleh karena kompromi terus akhirnya apa terjadi? Akhirnya dia berbelok, mereka berbelok, ya, dari Injil. Kebenaran firman Tuhan. Karena apa saudara yang dikasihi Tuhan? Ada pengajar-pengajar palsu yang membelokkan iman mereka. Saudara, jangan kita mengatakan bahwa, wah, ini tidak apa-apa, ya, ini tidak masalah. Saudara kasih Tuhan, jangan kita membiarkan hal yang kecil itu akan menggerogoti, karena hal yang kecil, ketika dibiarkan terus, maka hal yang kecil itu akan terus menggerogoti dan akhirnya terjadi apa saudara? Terjadi kesesatan. Dari itu yang saya katakan kepada kita, sebagaimana misalnya Simpson yang mengatakan aku seorang nasir, tapi dia terus mempermainkan kenasirannya dia. Ya. Pada saat yang bersamaan dikatakan firman Tuhan dia menjadi hakim, tapi pada pasal yang berikutnya dikatakan waktu dia pergi di suatu tempat dan melihat perempuan sunam, maka dia menghampiri perempuan sunam tersebut. Ya, dan juga berikutnya apa? Ketemu lagi dengan Delila dan Delila mulai mempermainkan dia. Ya, dan dia mulai menceritakan. Ya, terus dia bermain. Oh, saya masih dipakai oleh Tuhan. Saya masih tapi terus membiarkan dirinya. Saya katakan, jangan terus membiarkan diri kita pada saat kita bersamaan, kita berkata kita dipakai oleh Tuhan. Dari mulut ini dipakai oleh Tuhan, tapi dari mulut juga yang sama. Saudaraku, kita mulai merasa diri lebih daripada yang lainnya. Dan karena merasa diri yang seperti itu, sehingga apa yang terjadi? Kita mulai memakai mulut ini untuk mulai menyerang, memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak benar terhadap sesama kita. Mulai menghakimi. Ya. Dan mulai apa lagi juga? Saudara, sampai juga mungkin membiarkan perkataan kita dari mulut kita terus dikuasai dengan persungut-sungutan. Ya. Saudara kasih Tuhan, dikuasai dengan persungut seperti orang Israel. Sungguh pun demikian kata firman Tuhan, Tuhan tidak berkenan bagian terbesar dari mereka karena mereka semua ditewaskan di padang gurun. Ya. Ditulis menjadi peringatan. Kenapa? Kalau kita lihat orang Israel, saudara kasih Tuhan, ketika misalnya mereka mengalami satu tantangan, maka sungguh-sungguh mereka adalah sungguh-sungguh yang berdosa kepada Tuhan. Mereka membiarkan diri mereka dikuasai dengan persungut-sungutan. Ya. Ketika Tuhan menjelang sudah masuk di tanah perjanjian, dan ada 10 orang yang datang beritakan kabar yang busuk tentang negeri tanah Kanaan tersebut, maka apa yang terjadi, saudara? Mereka mulai memberontak, mereka mulai melawan. Ya. Dengan apa? Dengan perkataan mereka. Ya, mereka kasih oleh Tuhan. Dan karena hal yang demikian, membiarkan terus terjadi apa? Kita tahu sendiri bagaimana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan juga kita membiarkan diri kita ini juga terus untuk hal-hal yang kecil. Mari kita terus, hari lepas hari saya katakan, bulan demi bulan, waktu demi waktu kita jalani, terus membiarkan hidupan kita ini, belajar dari waktu ke waktu untuk terus diperbaharui dalam hati dan pikiran kita. Buanglah segala perkataan kotor, segala perkataan dusta, segala fitnah, kata di surat Efesus mengatakan, ya, segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, ya, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Segala apa yang bisa memberi kesempatan itu, ya seperti ini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Ya. Jadi saudara, jangan biarkan ini. Dan berikutnya juga kita juga melihat pada hari-hari ini ada begitu banyak juga ajaran-ajaran. Kita tahu di dalam
pengajaran, ada doktrin-doktrin dasar, hal-hal yang dasar ini yang telah digariskan oleh Bapak Gereja dan juga oleh para rasul, menggariskan bahwa ini sudah tidak boleh diganggu-gugat. Ya, manakala itu diganggu dan coba membiarkan, maka itu akan sampai kepada kesesatan. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita juga terus membiarkan hidup ini untuk terus juga diisi, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Ajaran-ajaran, ada ajaran-ajaran dasar ini yang harus kita pegang, kebenaran-kebenaran. Ya, karena salah satu, saudaraku, penyesatan itu di dalam bagian kalau kita perhatikan adalah melahirkan kebenaran baru. Ya, kita tahu ada begitu banyak misalnya kebenaran-kebenaran baru yang dilahirkan, akhirnya terjadilah penyesatan. Mungkin bagi orang yang mendengarnya, tidak apa-apa, ini kan ini dan seterusnya. Tapi saudaraku, manakala terus dibiarkan, akhirnya terjadi apa? Berpaling kepada Injil yang lain, oleh karena ada pengajar-pengajar yang palsu yang melakukan iman mereka. Dan kita tahu, saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus senantiasa sekarang mereka mengatakan adalah pekerja-pekerja curang, rasul-rasul palsu, yang untuk kebutuhan perut mereka sendiri saja, seenak diri mereka sendiri saja. Ya, motivasi yang berbeda. Tidak seperti yang Paulus dan rekan-rekan rasulinya. Mereka dalam kegelapan, tetapi dia pergi ke sana. Itu mengajarkan. Pertanyaannya, saudara dikasih oleh Tuhan, waktu dalam kegelapan, kenapa yang mereka yang pengajar-pengajar tidak datang dan beritahukan? Tetapi ketika mereka sudah diterangi, mereka sudah bertumbuh, mereka sudah berjalan, ada yang datang rela membayar harga, dan ketika mereka sudah menjadi orang yang percaya, dan dalam perjalanan itu, baru pekerja-pekerja palsu ini datang. Tapi kita lihat sedemikian bagaimana seorang utusan Tuhan, Paulus berjuang. Ya, berjuang supaya mereka yang dalam gelap itu diterangi. Mereka yang dalam kegelapan diberikan terang Tuhan. Dalam keadaan yang lama, dalam keadaan yang kotor diangkat. Dalam keadaan yang tersesat, supaya mereka bisa ditarik kembali. Dan itu tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang gampang. Ini harus ada harga yang dibayar. Tapi oleh karena kasih yang menggerakkan Paulus, oleh karena cintanya, oleh karena dia adalah seorang yang mau taat kepada pilihan dan panggilan Allah, maka dia lakukan. Harga yang mahal yang dibayar, dia lakukan, dia kerjakan. Dia membayar harga itu, supaya mereka yang dalam gelap diangkat. Dalam keadaan yang tersesat ini, diangkat. Tapi ketika sudah berjalan sedemikian, kenapa disesatkan? Kenapa bisa demikian? Nah, saudara, ini yang Paulus ajarkan, sampaikan kepada mereka gitu. Coba lihat ya, bahwa saya adalah seorang rasul, ya. Bukan karena manusia, bukan juga oleh seorang manusia. Saya tidak mencari kesukaan manusia. Saya hanya mau berkenan, ya, bukan mau berkenan kepada manusia, mau cari perkenanan Tuhan. Ya. Dan kenapa bisa sampai terjadi demikian, berbalik kepada Injil yang lain? Saudara dikasih oleh Tuhan juga, pada hari ini berjalannya waktu juga, saudara dikasih oleh Tuhan ketika kita yang telah diterangi, ya, ada pada hari ini saya katakan, dan Tuhan boleh menyatakan keajaibannya, terjadi pertolongan Tuhan, ya, terjadi akhirnya kita melihat tanda-tanda dinyatakan seterusnya. Saudaraku, pasti juga iblis mulai tidak suka dan akan berbagai macam cara untuk mulai juga menggoyangkan, supaya jemaat yang ada mengalami ini, mereka akhirnya dengan cara iblis yang datang menyamar seperti malaikat terang, ya, seperti singa berbulu domba, ya, saudara, datang dengan ajaran. Iblis yang mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, mencari orang yang dapat diterang. Salah satunya dengan apa, saudaraku? Dengan pengajaran, dengan ajaran, ya. Dan juga misalnya kita juga melihat apa, saudara, dari diri kita juga, saudaraku, ketika kita dalam keadaan yang lama, saudaraku, buanglah manusia yang lama. Manusia yang lama, kita yang adalah manusia yang baru. Mari kita biarkan diri kita diperbaharui dalam hati dan pikiran kita. Waktu demi waktu yang kita jalani. Tahun ini sampai bulan September dan di tahun berikutnya, di tahun 2021, kita minta oleh pertolongan Roh Tuhan juga mampukan kita untuk terus semakin mengalami peningkatan. Hal yang lama terus semakin terkikis. Perbuatan yang lama, perkataan yang lama, pikiran yang lama, juga hal-hal yang tidak benar. Apakah kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, kejahatan, ya, dan juga hal-hal yang lainnya, saudaraku, mulai dibuangkan. Dan kalau kita lihat di dalam Galatia ini, saudara dikasih oleh Tuhan, di sini juga di Galatia pasal yang kelima ini, perbuatan dagang, di situ dikatakan apa, saudara? Ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah manusia-manusia yang lama dalam kedagingan. Ya, saudara, apa yang coba kita lihat dikatakan firman Tuhan di sini, saudara? Ini hal-hal yang lama. Manakala melakukan demikian, tidak ada seorang pun yang ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita adalah manusia yang lama, ya, tapi kita telah diperbaharui, dan kita minta oleh kasih karunia Tuhan, oleh pertolongan Tuhan juga terus membiarkan firman Tuhan terus juga untuk membersihkan kita, menghasilkan terus perbuatan-perbuatannya. Tidak tinggal lagi dalam keadaan apa? Tidak ada penyembahan berhala modern, ya, tidak ada perseteruan, tidak ada perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Ya, mulai saling menghakimi, saling mencela satu dengan yang lainnya, merasa diri lebih, dan oleh karena merasa diri lebih mulai mencela, iri hati, ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, roh yang suka memecah. Ya, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal-hal ini yang dapat juga kalau terus dibiarkan akan membawa kepada kebenaran yang lain, ya, kepada penyesatan. Dan berikutnya, saudaraku, kalau kita lihat juga pada apa yang dapat bisa membelokkan orang kepada yang sudah ditebus akhirnya mereka bisa berbelok kepada, ya, kepada hal yang lama. Oleh karena apa? Situasi dan keadaan dan kondisi, salah menilai menanggapi situasi, keadaan dan kondisi yang ada. Kondisi yang ada kesukaran, kesulitan, tantangan, ketika seorang salah menilai hal tersebut, salah penilaian memberikan respon juga yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana kita menilai. Paulus mengatakan, aku yakin bahwa penderitaan ringan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Penderitaan ringan sekarang ini, bahwa tubuh fisik ini boleh kata firman Tuhan, manusia lahiriah semakin merosot, tapi manusia batini kita semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Melalui apa? Melalui penderitaan ringan sekarang ini. Saudara yang kasih, milikilah sikap yang benar terhadap berbagai macam apapun yang saudara alami. Entahkah mungkin berbagai macam kesulitan atau mungkin juga gesekan satu dengan yang lainnya. Kita memandang sebagaimana firman Tuhan, gesekan itu akan semakin bertajam kita satu dengan yang lainnya. Dari kasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan malam hari yang kita dengar, terus membawa saya dan saudara untuk terus tetap berada di dalam pilihan dan panggilan Tuhan. Tetap berada di dalam terang Tuhan. Karena Tuhan yang telah berkorban melalui bagi setiap kehidupan kita, ya, dan juga Tuhan yang membawa utusan-utusannya mengorbankan, ya, banyak hal, mengorbankan hidup mereka untuk mengajarkan terang firman Tuhan kepada kehidupan kita, sehingga kita boleh ada pada hari ini dalam perjalanan masa hidup kita begitu singkat di atas bumi, waktu yang jalan. Tetap kuatkan hati saudara untuk berjalan bersama. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Kita akan masuk dalam doa kita. Kita akan memuji Tuhan, sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan datang dan mengingatkan setiap kita tetap kuat di dalam Tuhan dan lakukan saja apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di dalam setiap hidup kita. Kita akan masuk di dalam doa kita. Kita dengan satu pujian, kuatkanlah hati lewat setiap cobaan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
percaya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan tangannya takkan terlambat, ku mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya. Jangan tinggalkan, masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya. Jangan tinggalkan. Kami kembali bersyukur Tuhan malam hari ini, Engkau sanggup dan sanggup ya Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, ini kepercayaan kami dan ini keyakinan kami Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh-Mu Tuhan terus memampukan kami untuk terus mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Bahwa Tuhan kami setia, selamanya Engkau setia dalam segala keadaan, dalam berbagai macam situasi, musim kehidupan. Engkau selalu ada bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Menolong kami, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar atas setiap apapun yang kami alami. Dan kami bersyukur juga Tuhan, utamanya kami yang dahulunya dalam kegelapan, dalam cari hidup yang sia-sia, dalam dosa ya Tuhan, di mana kami akan mengalami kebinasaan. Tapi Engkau datang dan mati dan menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kami ya Tuhan. Dan ada juga ya Tuhan utusan-utusan-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, dan pelayan-pelayan Tuhan datang untuk memberitahukan kami tentang pribadi-Mu, tentang kematian-Mu, penebusan yang Kau lakukan. Dan kami ya Tuhan yang percaya ya Tuhan tidak akan mengalami maut, tidak akan mengalami kebinasaan. Oleh setiap kutuk hukuman dosa kami telah ditanggung oleh-Mu di atas kayu salib. Dan kami bersyukur karenanya Tuhan. Dan kami yang telah berjalan sampai pada saat ini Tuhan, ada begitu banyak hal yang dihadapkan kepada kami ya Tuhan. Ada begitu banyak oleh pertolongan-Mu Tuhan terus mampukan kami ya Tuhan. Terus ya Tuhan memiliki kepekaan rohani dari Tuhan. Terus melihat kebenaran firman-Mu, pengajaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus bertekun dalam pengajaran firman-Mu Tuhan. Dan Bapa, bila ada sesuatu yang Tuhan terus kehendaki dari hidup kami ini Tuhan, untuk terus diperbaharui ini kami Tuhan. Perbaharui kami terus Tuhan, menjadi seperti yang Kau mau. Pikiran, perkataan, perbuatan kami, tingkah laku kami Tuhan diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga yang Kau dapat, yang Kau lihat adalah segala hal-hal yang benar. Buah roh itu Tuhan terus semakin mengalami peningkatan, semakin tumbuh dan berkualitas bernilai ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami Tuhan. Pembelaan Tuhan pasti ada dan terjadi bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan Tuhan ada, kemenangan Tuhan terjadi bagi umat-Mu Tuhan. Seluruh yang mengikuti perenungan malam hari ini, seluruh jemaat Tuhan dan juga seluruh ikut bersama-sama dengan kami, pertolongan Tuhan ada bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan.
Bahkan hadirnya umat-Mu, apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Dalam pendidikan, dalam pekerjaan, rumah tangga, usaha ya Tuhan, di mana saja berada. Tuhan hadir dan menolong mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan di tengah-tengah pandemi ini juga Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu juga, gereja-gereja-Mu, hamba-Mu juga, semua pelayan rekan-rekan hamba Tuhan juga, dimanapun berada di seluruh Indonesia ini Tuhan juga menolong. Bahkan di seluruh dunia juga Tuhan, tolong ya Tuhan, dalam menghadapi situasi yang sama, situasi pandemi ini Tuhan, menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Perlindungan Tuhan, proteksi lah Tuhan ada bagi mereka, khususnya di bangsa kami juga, dalam perjuangan ya Tuhan mereka untuk mengatasi COVID ini Tuhan, tolong ya Tuhan, baik pemutusan mata rantainya Tuhan, penanganan mereka yang terinfeksi ya Tuhan, tolong, dan juga Tuhan bersamaan juga pemulihan ekonomi Tuhan, dampak yang ditimbulkan Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan, dan juga vaksin juga yang diusahakan Tuhan, tolong ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja, berkati hamba-hamba-Mu, mereka yang sudah menjalankan ibadah Tuhan, tolong yang menerapkan protokol kesehatan Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga rohani umat-Mu Tuhan terus dipuaskan, terus disegarkan Tuhan, mereka boleh dipuaskan, disegarkan ya Tuhan, dengan persekutuan, dengan peribadatannya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat perenungan malam ini Tuhan, setiap firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan beracara bagi kehidupan kami Tuhan. Kami hari perenungan malam kami ini, dan Tuhan sudah berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan Shalom.